Ini sebagian orang Islam menuduh kalau orang bertawasul itu seperti orang-orang kafir Quraisy dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara bertawasul, katanya tawasul syirik. Ini juga keyakinan yang salah. Nabiullah Adam niku pernah bertawasul. Niki dalili tawasul. Dadi lek wonten tiyang matur tawasul itu syirik, maulitan niku syirik, jawabane sing pertama kali ngajarkan tawasul adalah Nabiullah Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan hidayah agama yang benar, amin ya rabbal alamin. Kali ini ada konten YouTube yang memfitnah Habib Ali Al-Jufri dikatakan syirik berdoa dengan meminta pertolongan atau madad ya Husain. Padahal itu ada dalilnya termasuk pada hukum tawasul. Sebelum membahas dalil tawasul, mari kita lihat acara Habib Ali yang dikatakan bid'ah, syirik oleh kaum Salafi Wahabi. حسين وحسين مني أنا الحسين وحسين مني أنا الحسين وحسين مني حسين 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 حسين. Baiklah sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, sudah kita lihat videonya Habib Ali Al-Jufri, di situ tidak ada ritual-ritual yang aneh-aneh dan tidak ada penyimpangan, cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syair madada ya Husain atau tolonglah ya Husain. Apakah itu termasuk syirik? Di mana letak kesyirikannya? Apakah karena beliau minta tolong pada ya Husain, kepada cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang itu syirik, lantas dalilnya apa? Baiklah sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, kita perjelas dengan dalil. Di Al-Quran dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan carilah perantara, wasilah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihadlah kamu di jalannya, mudah-mudahan kamu dapat keuntungan. Quran Surat Al-Maidah, ayat 35. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan komentar tentang ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini adalah setiap sesuatu yang dijadikan pendekatan atau perantara. Beliau menjelaskan di ibarahnya, Walafadul wasilat bil ayati kama tara fahuwa samil litawasili biddawatil fadilah minal anbiya'i wassalihin fil hayati ba'dal mamati wabil ti'ani wa bi a'mali salihah alal wajhil ma'muri bihi wattawasul biha ba'da waqu'iha. yang artinya, seperti yang kamu ketahui bahwa lafal, wasilah kata Habib Alwi Al-Maliki, pada ayat di atas bersifat umum yang memungkinkan artinya berwasilah dengan zat-zat yang utama seperti para nabi, orang-orang soleh, baik dalam masa hidup mereka maupun sudah mati juga memungkinkan diartikan berwasilah dengan amal-amal soleh dengan menjalankan amal-amal soleh itu dan dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab Tafsir Sawi dijelaskan artinya, yang dimaksud dengan takwa yaitu menjalankan perintah-perintah yang wajib dan menjauhi larangan-larangan yang diharamkan, juga mencari perantara untuk mendekatkan kepada Allah, secara mutlak. Dan termasuk di dalamnya adalah mencari para nabi, wali-wali Allah, sodakoh, menziarahi kekasih-kekasih Allah, memperbanyak doa, silaturahim, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Artinya menjalankan sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Maka sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Maka suatu kesesatan yang jelas dan kerusakan yang jelas juga bila mengkafirkan orang-orang yang berziarah ke makam-makam wali Allah dengan menganggap bahwa ziarah adalah syirik. Padahal ziarah itu sebagian bentuk mahabbah kepada Allah seperti yang Rasulullah sabdakan, tiadakah iman bagi orang yang tidak mempunyai perantara atau wasilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah perantara, wasilah untuk menuju Allah.
Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, apabila terjadi kemarau, sahabat Umar bin Al-Khattab bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian berdoa, Ya Allah, kami pernah berdoa dan bertawasul kepadamu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Anas berkata, maka turunlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari, 954 dan di kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Jelas sekali apa yang dilakukan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri sesuai dengan syariat dan dalil-dalil baik Al-Quran, tafsirnya dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kaum Wahabi sering dan mudah mensyirikan umat muslim yang lainnya, seolah-olah merasa benar, akan tetapi tidak bercermin pada dirinya. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya mengatakan bagi orang-orang yang mudah atau suka mengkafirkan orang lain mensyirikan orang lain, lihat di ibarahnya Imam Al-Ghazali. Artinya janganlah engkau memvonis syirik, kafir atau munafik kepada seseorang ahli kiblat, orang Islam. Karena yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Bidaitul Hidayah Imam Al-Ghazali. Hati-hati menilai seseorang muslim, menganggap munafik, kafir, syirik, itu bukan manusia ranahnya. Tapi ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengutuk memvonis nanti akan dituntut pertanggungjawabkan oleh Allah. Ayat Al-Quran yang sering jadi hujah oleh Salafi Wahabi atas pengharaman tawasul. Adapun kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk mengharamkan tawasul seperti ayat-ayat di bawah ini. Ala lillahi allazina khalisu wallazina takhadu min dunihi awliya'u ma na'buduhum illa liqarrabuna ilallahu zulfa. Artinya ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Al-Zumar ayat 23. Setelah memperhatikan ayat tersebut dengan cermat berkata Syekh Abdul Hayy Al-Amrawi dan Syekh Abdul Karim Murad menyatakan perkataan para penyembah berhala, kami menyembah mereka, berhala-berhala itu, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ayat ini menegaskan bahwa mereka menyembah berhala untuk tujuan tersebut. Sedangkan orang yang bertawasul dengan orang alim, para wali Allah atau para rasul itu tidak menyembah mereka. Tetapi karena dia tahu bahwa orang yang ditawasulinya tersebut memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedudukannya sebagai rasul, para aulia, para solihin, ilmu yang dimilikinya atau karena kenabiannya. Dan karena kelebihannya itulah kemudian ada orang yang melakukan tawasul dengan mereka. Kitab Tahzir min al-Iqtitar, halaman 113. Yang pertama kali bertawasul Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak Sahihain jilid 11 halaman 651, hadis yang berasal dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan secara berangkai oleh Abu Said Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adl, Abul Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim al-Banzali, Abul Harits Abdullah bin Muslim al-Firi, Ismail bin Maslamah, Abdurrahman bin Zain bin Aslam dan datuknya sebagai berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Setelah Adam berbuat kesalahan ia berkata kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, demi kebenaran Muhammad aku mohon ampunanmu. Allah bertanya, sebenarnya Allah itu maha mengetahui semua lubuk hati manusia. Allah bertanya ini agar malaikat dan makhluk lainnya yang belum tahu bisa mendengar jawaban Nabi Adam alaihi wasallam. Bagaimana engkau mengenal Muhammad, padahal ia belum kuciptakan? Adam menjawab, Ya Tuhanku, setelah engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku. Kulihat pada tiang-tiang aras tertulis tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sejak saat itu aku mengetahui bahwa di samping namamu, selalu terdapat nama makhluk yang paling engkau cintai. Allah menegaskan, Hai Adam, engkau benar, ia memang makhluk yang paling kucintai. Berdoalah kepadaku bihaqihi, demi kebenarannya, engkau pasti aku ampuni. Kalau bukan karena Muhammad engkau tidak aku ciptakan. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Itulah sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, sekelumit dalil tentang tawasul, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.